Cek, cek, Cik 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 cik. cek. Oke, Setelah berkali-kali. biasa harus dicek-cek mulu soalnya. Nggak enak kalau nggak dicek gitu ya kan. Iya Apa-apa benar-benar. pokoknya cek, cek, cek aja terus pokoknya. Oke, kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Semoga ada hikmahnya. Baik, kita kembali lagi di malam Jumat ini ya Pak ya. Ya udah malam Jumat aja nih ya Eh, kan. tapi Duh, cepet banget ya perasaannya malam Jumat. Ketemu lagi malam Jumat Bapak. kali ini kita kembali bercerita lagi, menceritakan ceritanya. Sebetulnya cerita ini sudah kita record di kemarin-kemarin ya Pak ya. Iya, sudah sebenarnya sudah giliran di awal malah Pak. Iya. Tapi ya apa ya? Eh kayaknya cerita ini banyak halangannya, Pak. Iya, susah juga Iya. mau kita jelaskan, takutnya orang susah nerima juga kayaknya, Pak. Nah, itu dia. Kalau dibilang masalah teknis ya mungkin sepertinya ada faktor teknisnya ada Mungkin. di non teknis. Nah, itu dia yang kita kurang paham, Pak. Karena Iya. dari dari kesekian kali kita record itu kok hasilnya malah minus, Pak. Ya itu yang apa ya? Susah di luar nalar. Kita record pertama sudah sampai berapa kali record, salah-salah, akhirnya sudah berhasil. Recordannya yang rusak. Nah, itu dia. Kita pikir udah berhasil gitu. Udah lengkap komplit cerita dari awal sampai habis udah kita ceritakan. Ya mungkin kesalahan kita juga nggak ngecek setelah Iya. kita ini Pak. Mm-mm. Setelah kita podcast kita langsung tinggal gitu aja untuk berniat untuk ngediting doang gitu ya kan. Betul. Ternyata podcastannya recordingannya yang agak sedikit kacau. Mm. Dan akhirnya hari ini kita mulai lagi. Kita Ya coba ceritakan lagi. ini kiriman juga ya, kiriman dari Instagram di Lagi Jauh Podcast ya. Hmm. Kejadiannya ini sudah lama sih. Sebelumnya ini dari teman saya juga. Kejadian ini pas lagi saya dan kakak saya lagi ngebesuk keponakan di salah satu rumah sakit di Balikpapan. Oke. Ya, kejadiannya sudah lama. Terus kebetulan kan si teman saya ini dia ngakunya tuh orangnya Gipo, Pak. Ibu Gipo, gila foto. gila foto. Iya, Waduh. gila foto. Ya, mungkin lagi senang-senangnya di foto berarti ya kan. Iya. Sampai-sampai waktu ke rumah sakit pun di rumah sakit sempat foto-foto gitu. Akhirnya si kakak ini negur nih. Negurnya itu, foto mulu. Awas loh, ntar ada yang ngikut di foto gitu. Oke. Jadi sudah ditegur tuh sama si kakak gitu ya. Mm-mm. Nggak lama masuklah sudah kita ke rumah sakit ya kan. Jenguk si keponakan yang lagi sakit ini. Setelah jenguk, pas pulang nih Pak. Mm-mm. Ya pas pulang itu juga sempat-sempatnya juga masih mau foto lagi gitu ya kan. Mm. Pas di parkiran tuh. Iya. Entah dapat angel yang baik atau gimana gitu ya kan. Foto lah persis di bawah lampu cabang 3 dekat tikungan pintu masuk rumah sakit. Jadi foto lagi ini. Mm. Foto lagi terus yang motoin adik dari kakaknya dia itu masih sekolah SD. Oke. Dan alhasil foto lah ya kan. Mm-mm. Selesai foto pulang. Nggak taunya ternyata besoknya itu saya, kakak saya setelah foto-foto di rumah sakit merasakan hal yang aneh. Untuk saya sendiri itu tiba-tiba mata merah sakit. Terus eh, di foto nanti kita tayangkan itu ada kakak saya yang lagi pegang ponakan saya masih umur sekitar 9 bulanan itu tiba-tiba Ah, juga perutnya sakit. oke. Dua orang ini sakit Pak. Mm-mm.
ditambah lagi si keponakan yang 9 tahun itu 9 bulan itu tiap malam itu nangis kenceng ya, ya nangis kayak nangis, mungkin nangis ketakutan atau apa ya, kita nggak paham gitu ya kan. Nah sementara yang satu kan kebetulan kami itu jalan saya ada dua kakak saya sama anaknya kakak saya dua, berlima itu totalnya Pak. Nah yang sementara yang satunya, yang kakak saya yang satunya juga ada yang berjilbab, nanti kita tayangkan di slide fotonya. Itu tidak terjadi apa-apa Pak, tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan sedikit pun keanehan. Setelah kejadian itu iseng lah, coba lihat-lihat hasil foto pas lagi ngumpul-ngumpul di rumah. Kebetulan rumahnya kan deketan. Iseng lihat-lihat foto, lihat hasil foto yang kemarin pas malam yang di parkiran tersebut. Kaget ngelihat hasilnya. Ada yang janggal di foto tersebut. Oke. Nggak tahu entah itu hasil refleksi foto atau apa, kita nggak tahu. Tapi dari tetangga sebelah rumah, kebetulan ada ustadz itu ngelihat, katanya itu sosok jin yang masuk tertangkap di kamera waktu lagi foto-foto di parkiran rumah sakit, katanya gitu. Jadi si ustadz sebelah rumah ini juga tiba-tiba ya udah habis ngeliat foto terus sambil coba ngobatin saya sama kakak saya, terus sama ponakan saya juga itu ya adalah entah dibaca-bacain, habis itu disembur gitu ya kan. Percaya nggak percaya, ternyata alhamdulillah yang kami rasakan itu lama-kelamaan menghilang dari mata saya yang sakit. Terus si kakak saya juga perutnya yang biasa sakit itu kayak model di cakar-cakar itu alhamdulillah sembuh. Anak keponakan saya, anaknya kakak saya itu juga nggak nangis lagi tengah malam. Bertanyalah kita sama si ustadz, katanya sih makhluk yang di dalam foto tersebut ngikut sampai ke rumah. Jadi ngebuntut waktu sepulang kami dari rumah sakit. Dan makhluk tersebut menurut informasinya katanya si kuyang. Kuyang Pak. Jadi kata dari si ustadz itu juga bilangnya itu kuyang. Setelah kami didoakan, diberikan air, alhamdulillah kami semua sehat. Terus si kuyangnya juga katanya sih dipulangkan kembali ke alamnya biar nggak ganggu di rumah tersebut. Sama si ustadz tadi. Nggak nyangka apa ya, efek dari foto-foto tersebut. Saya pun sekarang udah mulai ngurangin foto di sembarang tempat ya, dalam artian ya kalau udah memang waktunya pulang ya pulang, nggak foto-foto lagi. Udah mau gipok lagi ya. Iya, demikian cerita dari saya. Saya udah ngirimin fotonya juga, teman saya itu udah ngirimin foto juga di Instagram. Nanti kita coba masukin di uploadan di YouTube-nya ya, biar teman-teman bisa ngeliat. Iya. Silakan menilai sendiri itu bentuk rekayasa foto atau murni diambil tanpa sengaja dan ada di dalam foto tersebut. Karena dari gambarnya ini diambil dari kameranya jadul banget Pak ya. Itu lama banget sudah. Mungkin zamannya Nokia kali Pak. Kalau itu saya sih belum sempat tanya Pak. Saya belum sempat tanya-tanya nih sama teman saya dulu. Itu motonya pakai handphone apa? Jadi cuman saya juga ngelihat fotonya sih rada sedikit merinding Pak. Karena memang ya mau dibilang itu tak nyata tapi seperti nyata, mau dibilang nyata mungkin sebagian orang bilang nggak nyata Pak. Karena beda-beda persepsi pemikiran gitu ya kan. Nanti tinggal milah-milah aja gitu ya kan buat teman-teman. Nanti kita tayangin lah pokoknya. Pokoknya kita tayangin. Nanti tinggal buat yang dengar juga sekalian bisa ngelihat hasil fotonya seperti apa. Bisa menilai sendiri, boleh nanti di komen di kolom komen boleh di iniin.
ditanggapi silakan. Karena kalau menurut saya pribadi sih, kalau dari estetika foto ya itu bukan suatu hal yang lazim ya, dalam artian memang Betul. bukan ininya. Kalau saya yang menilai gitu ya kan. Mm-mm. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang menilai, karena unsur-unsur foto tersebut juga nggak ada masuk di ininya. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman nanti nilainya seperti apa. Mm-mm. Yang pintar telematika mungkin ya kan. Bisa juga tuh Pak, bisa Yang juga. keluarga sama Roy Suryo ya kan. Atau yang biasa suka moto-moto, ini kan pastinya banyak fotografer di Heeh. Balikpapan ya kan. Mungkin bisa bisa tahu tuh ini bener asli foto makhluk lain atau bukan, karena Iya, jarang-jarang sekali ya, dalam artian jarang sekali itu makhluk-makhluk tersebut bisa ketangkap basah di kamera Pak. betul. Iya itu udah nggak tahu, entah mungkin si makhluk tersebut juga apes, mana makhluknya bukan makhluk sembarang makhluk Pak. Makhluknya yang dalam artian ya rada-rada sedikit horor ya, Iya. bisa dibilang menempati peringkat juga lah di perhantuan gitu ya kan. Tapi Untuk aku hantu yang paling horor gitu ya iya, kan. tapi aku punya pendapat sih. Kalau aku bilang sih kayaknya bukan 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 kuyang sih Pak. Kalau aku bilang Pak. Jadi menurut Anda gimana itu Pak? Jadi setauku sih kayak kuyang itu kan menurutku hanya ilmu Pak. Biasanya kayak gitu kan susah susah untuk dipoto Pak. Bisa jadi, bisa jadi. Mungkin itu memang makhluk di sana. Ya kalau dibilang jenisnya apa, menurut menurut saya sih bukan bukan kuyang itu sih kalau. Kalau di yang podcast kita sebelum-sebelumnya saya selalu bilang itu yang merefleksikan itu adalah kita sendiri, Pak. Mm-mm. Jadi kita nilainya itu seperti apa, itu dari kita sendiri, kembalinya ke kita Iya sendiri. betul. Mungkin bisa aja ketangkap itu bentuknya mungkin seperti, kalau yang dulu saya pernah baca-baca itu orbs. Mm-mm. Orbs itu Mm-mm. pendaran cahaya gitu ya kan. Dan itu tidak berbentuk, Mm-mm. tidak berbentuk, entah Betul itu betul. bisa kita melihat, mungkin ada yang melihat itu bentuknya A, B, C, D ya. Mm-mm. Beda-beda orang kan, beda-beda persepsi melihatnya. Kalau saya sih memperhatikan ya, kalau mengikuti apa ya, cerita-cerita yang sudah ada ya tentang kuyang dan segala macam itu nyaris mirip Pak, karena yang Mm-mm. terlihat hanya kepalanya saja. Iya, Yang terlihat itu hanya kepalanya saja, badannya itu udah nggak tahu, bentuknya hitam, terus rambutnya juga acak-acak gitu ya kan. nutupin muka Tapi ya. nggak tahu ya, dalam artian rambutnya acak-acak itu bener rambut atau bukan, atau mungkin hanya karena cahaya kamera yang gelap di situ Iya kita mendar ya, itu kita nggak tahu gitu ya kan. kita udah tahu. Kalau 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 saya sepenglihatan mata saya yang normal ini ya, memang bentuknya terlihat seperti wajah, Heeh. wajah Kalau kita muka orang gitu ya kan, iya. muka yang tanpa, ibarat kata tanpa ada badan gitu lah ya, jadi Mm-mm. seperti kuyang, mungkin seperti kuyang seperti itu. Karena memang kalau aku pertama kali dikirim sih serem sih Pak, serem. Tapi gini, zaman zamannya terkenalnya Orbs itu di kamera-kamera jadul ya Pak. Kamera sekarang dada jarang kita dapat Orb Pak. Bisa jadi ya, iya juga Apa sih emang Orb itu memang itu. dari kameranya terlalu jadul, belum modern ya kan? Jadi Iya gambar itu bener-bener kayak zaman-zamannya Nokia sama Sony Ericsson gitu ya, iya, foto-foto yang night iya, vision gitu iya. ya kan. Ya, terus nangkap cahaya yang seperti kayak kotoran gitu Heeh. di ini hasil kameranya ya, seperti itu. Ya tapi nggak tahu ya, kita boleh menilai itu, masing-masing punya orang pendapat kan gitu ya, Mm-mm. masing-masing punya pendapat. Yang jelas sedikit banyak untuk pelajaran, dalam artian gini, kalaupun kita mau melakukan sesuatu ya paling tidak ada permisi-permisi juga, mungkin bisa jadi seperti itu Pak. Iya betul. Ya kan, kita nggak tahu siapa yang menguasai tempat tersebut gitu ya kan, kayak kayak contohnya si Mbak ini foto-foto aja terus gitu ya kan, Mm-mm. foto terus yang akhirnya muncul sosok makhluk yang tidak diinginkan gitu ya kan. Saya juga dulu pernah punya pengalaman itu Pak. Dulu Mm-mm. pernah Gimana tuh? di kalau kalau saya sih nyebutnya tabang angin ya. Apa tuh Kalau Bang? anak sekarang mungkin nyebutnya melawai, melawai tabang Oh, angin gitu heeh. ya kan, melawai. Heeh, heeh. Tikungan lapangan baseball itu Pak. Oh iya. Dulu dulu saya pernah juga foto di sana, itu mendapati hasil yang tidak lazim Pak. Hmm. Dan itu juga memang kejadian sama, mungkin kalau untuk tipe kameranya dulu masih di zaman
Nokia tuh Pak, zaman Nokia Pak. Jadi Jadi Nokia ini memang kamera khusus mencari hantu kan? bisa jadi Pak. Jangan nanti kita merusak salah satu brand Oh nanti Pak. iya. Ini enggak boleh nih. Oh Jadi iya betul. cuma memang apa ya, kesannya waktu itu kami juga lagi berapa orang ya? Waktu itu lumayan ada berapa orang gitu. Main-main di batu-batu. Ya anak hits sekarang pasti tahu lah Oh iya. batu-batu ya kan. Nah, waktu itu juga sama, kejadiannya sama mau kalau sama Simba beda kejadiannya. Kalau saya kejadiannya agak maghrib. Jadi kami nikmatin sunset di ini ya, nikmatin sunset gitu ya Iya. kan. Wih, anak senja Anak senja guys ya kan. dengerin lagunya Pamungkas. Aduh, ya kan. Dulu masih belum ada lagu-lagu kayak gitu, Oh Pak. iya. Di Oh iya zaman dulu itu belum ada. masih belum ada. Zaman HP Nokia masih belum belum ini terkenal Belum indinya ya ada. kan. Jadi pas lagi main-main di pantai gitu sampai maghrib, sampai benar-benar tidak ada cahaya, kami keluar pun harus menggunakan lampu senter handphone kami gitu ya kan, masih zaman benar-benar handphone center yang 2 kali pencet tetek nyala Oh gitu ya iya. kan ya. Hanya itu dulu ini apa penerangannya. Jadi dari dalam itu keluar, sampainya di gerbang situ, di pagar-pagar situ, awalnya ada yang manggil tuh, ada yang manggil Manggil. iya, nyebut nama saya gitu ya kan. Terus si teman saya juga ada ngedengar, dari beberapa teman kita yang di sana ngedengar tuh dipanggil gitu ya kan. Aku nggak dengar gitu kan, nggak mau menanggapi, dalam artian meskipun saya dengar juga saya nggak mau menanggapin Iya, gitu kan, nggak mau manggil balik gitu ya kan, karena saya tipikal orang kalau udah dipanggil orang biasa saya nyaut balik saat saya dipanggil, Lek ya gitu. Saya terkadang cenderung lebih spontan gitu pas dipanggil gitu ya kan. Jadi kemarin tuh pas kejadian dipanggil, karena tak berwujud juga, hanya suara saja yang terdengar, saya nggak berani nyaut gitu ya kan. Teman saya yang tahu tuh dipanggil, dia bilang gitu. "Oh, biar aja gitu ya kan." Alhasil kita udah keluar dari sana, posisi itu setelah azan maghrib. Di tikungan tersebut ya, namanya kami juga dulu suka nongkrong ya, nongkrong lah, dudukan dulu sebelum setelah maghrib itu nggak mau langsung pulang juga, masih nikmatin untuk ya sama berfoto-foto, foto ria gitu ya kan. Foto lah kami dari depan tikungan sih tersebut sampai di tengah jalan Pak, kita foto Pak, mumpung masih sepi gitu ya kan, masih masih belum rame lah kalau maghrib di situ ya kan. Jadi masih berani lah untuk foto-foto di tengah jalan gitu, saking ngerasa euforia gitu ya kan, ngumpul sama teman-teman dan foto-foto. Setelah kami foto, kejadiannya pun sama Pak. Setelah foto udah, habis itu pulang sehari setelahnya kami lihat hasilnya masih di zaman Nokia. Saat kita zoom ya ada juga Pak sosok kayak gitu masuk Pak. Iya, tapi kita nggak tahu ya sosok itu apa dan siapa, karena di antara kami yang nongkrong di sana itu nggak ada yang berkepala botak dan bertanduk sebelah kanan Pak. Kepala botak dan bertanduk. Ya kepalanya botak terus ada tanduknya. Dulu sempat saya upload di media sosial saya, tapi ternyata sudah saya cek kembali udah nggak ada, dan foto tersebut udah tahun sekitar zaman Facebook tahun berapa sih ya? Facebook itu kalau nggak salah saya masih SD kayaknya. 2000 2009. 2007 apa 2008 Ya, kalau saya nggak usah mau tahu itu dulu. Nah, itu dulu kejadian sekitar tahun segitu 2008 2007-an kayak gitu. Nah, itu sempat saya upload, dan saya sempat juga mau ngupload di salah satu web terkenal di situs mistik, cuman kan karena harus buat akun dulu, saya nggak ngerti gitu ya kan, masih gaptek dengan internet. Primbon. Oh iya primbon.com benar. Aku pernah mau ngupload di situ Pak. Kejadian tersebut pernah banget mau ngupload ke situ, cuman sama sekali udah sampai sekarang datanya juga nggak ada. Jadi saya hanya bisa menceritakan kejadiannya, tapi saya tidak bisa menunjukkan. Seperti mbaknya ini kalau bisa menunjukkan kan lebih enak ya. Jadi orang bisa menilai, silakan menilai sendiri ini nyata atau tidak nyata. Saat saya cari buka-buka akun sosial media saya, udah nggak ada ternyata Pak. Dan itu kenang-kenangan yang sedikit berharga, dalam artian selama ini saya nggak pernah sih juga foto-foto tahu-tahu muncul makhluk. Nah, akhirnya kejadian seperti itu. Dan pada saat kami baru mulai podcast ini juga, teman saya itu ngedirect message itu, katanya ini misteri nggak, dia bilang gitu. Nah, awalnya dia nanya gitu, dikirimin lah fotonya, wah ini bukan misteri lagi Kak, saya bilang ini horor Bah. Betulan ada sosoknya. Iya, ini betulan sama, hampir sama persis dengan foto saya dulu. Entah itu mungkin
efek dari kamera dengan night vision atau bukan itu nggak tahu gitu loh. Sama persis. Tapi gambarnya Ada jelas ya. sama ada gambarnya jelas juga. Ngeri juga loh Pak. Sampai ketemu kayak gitu. Aku sih pernah kayak gitu, cuman bayangan aja, nggak pernah sampai nggak bentuk seperti apa, nggak pernah. Bentuk orbs apa bukan Pak? Kalau orbs Nanti kan orbs udah- lagi. Orbs itu kalau di dunia fotografi mungkin orang-orang nyebutnya debu partikel yang nempel di lensa Pak. ya. Jadi kita nggak bisa membuktikan keaslian orbs itu sendiri. Jadi debu partikel itu terkena pantulan cahaya flash biasanya, itu akhirnya bentuk bulat-bulatan seperti itu. Kalau untuk foto-foto orbs saya banyak sih, tapi nggak tahu ya masih punya stoknya ya di laptop saya. Kayak kalau nggak salah saya masih ada beberapa di kegiatan-kegiatan saya dulu di ini di salah satu ekskul sekolah itu ada Pak. Iya, paling Ada. gampang kan nyarinya tuh pakai kamera digital yang kecil tuh Pak. Kamera Kodak apa sih? Iya kan? Pocket cam, Iya, pocket cam. Ya, pocket cam yang pakai baterai A2. Ah, iya itu karena itu kan flashnya langsung Pak, Iya. langsung juga berhadapan dengan lensanya itu sendiri gitu. Betul. Biasanya sih seperti itu. Jadi kalau kita lagi foto orang, mukanya orang kayak kebakar gitu, kepenuhan cahaya, sisanya ada orb di tempat-tempat yang gelap biasanya ada orbsnya. Biasanya gitu. Kadang juga matanya orang jadi bercahaya. Itu di istilah di dunia fotonya itu red eye Pak. Red Iya. eye. Jadi efek kilatan cahaya itu membentuk cahaya merah di lensa mata kita Pak. Jadi nanti buat teman-teman yang dengar juga silakan komen ya, jangan lupa di komen itu silakan menanggapi karena di sini kita juga apa ya, sharing-sharing aja, sharing berbagi, siapa tahu ada cerita-cerita juga dari teman-teman. Pakai cara bersin Mbak, sempat-sempatnya. Ya di sini kita tampilkan fotonya Pak ya. Boleh. Biar nanti kita teman-teman tampilkan foto. sendiri yang menilai gimana benarnya. Siapa tahu ada yang keluargaan sama Pak Roy Suryo Telematika bisa. Nah itu dia, bisa langsung di share gitu ya kan. Pak Iya. ini beneran apa bukan gitu Pak, Iya, ini benar. rekayasa atau bukan gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya. Ya mungkin itu aja. Kami masih menunggu untuk teman-teman bercerita pengalaman-pengalaman mistisnya. Boleh direct message ke kita juga boleh, di WhatsApp juga nanti boleh. Nanti kita cantumkan semua di situ link-linknya. Iya, Di deskripsi sudah ada. Terus yang kalau memang bisa collab, kita collab deh. Kita collab itu dalam artian gini, kita bawa si narsumnya langsung kita ngobrol. Jadi nggak di storytellingin, tapi kalau mungkin ada yang kepengen storytelling aja boleh, storytellingnya dikirim. Kalau mau collab juga boleh. Kalau mau cerita langsung boleh, langsung kita yang datangin Pak ya. Oh iya, kita yang datangin. Nggak perlu kalian datang ke tenang kita. aja. Kita yang datangin, nanti tinggal kita atur jadwal, sama-sama enak jadwalnya gimana. Yang penting di Balikpapan Pak, jangan di Samarinda, di Bontang. Kalau di luar Pak, saya lebih saran kirim surat aja deh Pak. Iya, bukan kita dapat ceritanya dia, kita yang punya cerita. Itu di jalan kita yang punya cerita Pak, bahaya soalnya. Kita melintas kota yang sedikit-sedikit gimana gitu dalam di perjalanannya gitu ya kan. Oke, mungkin itu ya Pak ya. Ya itu aja mungkin, silahkan percaya boleh. Yang penting kita tidak mengimani untuk semua hal-hal yang gaib gitu ya kan. Kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Semoga ada hikmahnya. Terima kasih. Selamat malam.